Yang pertama, pemeriksaan ekstremitas. Yang kedua, pemeriksaan penyakit benih. Ya, pemeriksaan ekstremitas itu poinnya cuma 3. Tapi bahasa Indonesia-nya kamu harus sebutin ya, bukan Indonesia lainnya kamu harus sebutin yang memperkenalkan diri, bla 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 itu kamu harus sebutkan di dua-dua sesi, di seluruh sesi yang normal. Ya, yang pada ekstremitas, pemeriksaan ekstremitas, poin pentingnya itu adalah yang pertama, inspeksi. Inspeksi, yang namanya inspeksi hanya menginspeksi, tidak meraba ya, tidak ada kata-kata raba, jadi tidak ada gerakan raba, gerakannya hanya melihat. Nah, melihat apakah membandingkan kanan dan kiri. Ekstremitas yang kita adalah ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Membandingkan antara ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Yang kanan, misalnya dilihat apakah ada luka tidak kanan dan kiri, apakah ada kemerahan kanan dan kiri, apakah ada lecet kanan dan kiri, atau adakah lesi-lesi lain kanan dan kiri. Kemudian, apakah kanan dan kiri simetris, apakah ada deformitas pada ekstremitas kanan, pada bagian kanan dan kiri. Kemudian, apakah ada atrofi kanan dan kiri, itu dua-duanya pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian pada ujung jari kita lihat apakah ada cyanosis kanan dan kiri. Kemudian apakah ada clubbing finger kanan dan kiri. Yang namanya cyanosis dan clubbing finger itu hanya di ujung jari. Yang mana-mana nyarinya. Hanya di ujung jari ya. Kemudian setelah itu sudah inspeksi stop sampai di situ. Setelah itu kita lakukan palpasi. Nah, pada palpasi kita raba arteri-arterinya. Arterinya mulai dari arteri radialis kanan kiri, dua-duanya tangan langsung megang ya. Kemudian ya, langsung dua-duanya membandingkan antara kanan dan kiri. Kita meraba arteri itu kan membandingkan antara kanan dan kiri. Gimana kita membandingkan? Kalau yang namanya membandingkan berarti harus ada pembanding kan? Gimana caranya kita ada pembanding kalau kita pegang cuma satu? Ya kan? Kanan dan kiri yang dibandingkan. Kemudian arteri radialis, arteri brachialis, kemudian arteri linearis, kemudian arteri cochlear, dorsalis pedis, dan tibialis posterior. Nah, kemudian setelah itu sudah arteri selesai, baru kita lakukan capillary review. Capillary review ditekan pada ujung jarinya sampai terlihat putih, kemudian dilepas. Nah, dihitung dari dia mulai putih sampai merah itu, mulai merah kan? Mulai merah 2 sampai 3 detik, lebih dari 3 detik berarti ada kelainan sirkulasi. Sudah, ekstremitas sisanya sampai sekian. Setelah itu cepat salam ke pasien, terima kasih, masuk pasien bereskan baju, kembali ke meja pemeriksa. Sudah ya, ekstremitas sampai sekian. Kemudian baru kita lakukan yang pasien berikutnya, pemeriksaan pasien getah bening. Pada pasien getah bening ya sama Indonesia Rayanya, tapi pasiennya kalau ada 2 nih, kalau pasiennya dikasih menekin, berarti menekinnya tidur. Tapi kalau pasiennya dikasih manusia, manusianya tidur. Ya, kalau pasiennya menekin, pasiennya tidur, kita raba mulai dari submental, submandibular, preaurikular, postaurikular, kemudian occipital, cervicalis posterior, cervicalis anterior, supraclavicular, infraclavicular, axial, epicondrial, kemudian inguinal. Udah segitu. Ya. Nah, saya ke pasiennya. Dan apa yang kamu kerjakan harus disebutkan, harus ngomong. Jadi sama, tangan ngomong, kalau tangannya kemana, ngomongnya juga harus gitu. Jangan konsisten. Karena kalau kamu hanya menyebutkan, tapi tidak ada gerakan tangan, nilainya 0. Kalau hanya gerakan tangan tanpa menyebutkan, nilainya juga 0. Penampilan pada nilai, ya. Jadi yang pakai poni-poni, yang rambutnya bisa diikat, kan sudah dibilang pada saat skill, diikat dan dikasih bando kan. Nah, pada saat ujian nanti kalau nggak begitu penilaiannya kurang. Ya. Kemudian ada penilaian attitude. Penilaian attitude itu
pada saat masuk jangan langsung, oh ini pasiennya udah kelihatan kan soalnya ada di depan. Begitu masuk kamu udah, oh ini penurunan ekstremitas, langsung aja ke pasiennya. Itu nggak dinilai. Ngapain pengujinya nilai? Orang nggak sopan masuknya. Jadi pertama masuk itu ucapkan salam dulu, perkenalkan diri kamu ke penguji dulu, dok. Selamat siang dok, saya Helsi NFS sekian. Boleh saya mulai? Baru mulai. Kalau nggak pengujinya nggak akan kasih kamu nilai. Ya. Gitu pengujinya nanti diam-diam aja nggak akan ngomong sampai kamu selesai ujian. Atau entah nggak lulus aja kalau kamu nggak sopan, kalau kamu salah mengerjakannya. Paham ya? Nah, kalau misalkan ekstremitas Indonesia Rayanya, kamu baca sendiri ya. Indonesia Rayanya terus baca nggak? Buat sendiri. Indonesia Rayanya kamu baca sendiri, saya langsung kepada inspeksi. Inspeksi hanya melihat ya, melihat. Setelah baju pasien dibuka, kita lihat, bandingkan antara bagian kanan dan bagian kiri pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita lihat apakah pada ekstremitas atas, kanan dan kiri ada luka, kemerahan, kemudian apakah ada luka, apakah ada kemerahan kanan dan kiri, apakah ada lesi kanan dan kiri, kemudian apakah kanan dan kiri simetris, apakah ada deformitas kanan dan kiri, kemudian apakah ada atrofi kanan dan kiri, kemudian pada ujung jarinya apakah ada cyanosis kanan dan kiri, kemudian apakah ada clubbing finger kanan dan kiri. Setelah itu pada ekstremitas bawah juga sama yang kita lakukan. Setelah itu baru kita lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi, kita raba arteri radialis kanan dan kiri. Kita raba arteri radialis kanan dan kiri, kemudian arteri brachialis kanan dan kiri, arteri inguinal kanan dan kiri, arteri poplitea kanan dan kiri, arteri dorsalis pedis kanan dan kiri, arteri tibialis posterior kanan dan kiri. Setelah itu kita periksa clubbing finger. Clubbing finger sampai putih, kemudian dilepaskan, lihat merahnya. Capillary refill. Capillary refill sampai putih, kemudian kita lepaskan, kita lihat pengisiannya harus 2 sampai 3 detik. Lebih dari 3 detik berarti ada kelainan sirkulasi. Lakukan pada bagian kanan dan kiri. Setelah selesai, bantu pasien untuk merapikan pakaian dan ucapkan terima kasih kepada pasien dan mempersilakan pasien ke meja pemeriksa. Dah, ekstremitas ya. Sekarang sesi selanjutnya, KGB. Kita lakukan pemeriksaan KGB pada pasien ini. Selalu minta apakah Bapak bersedia, gitu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan KGB mulai dari submental, submandibular, preaurikular, postaurikular, occipital, cervicalis posterior, cervicalis anterior, supraclavicular, infraclavicular, axillaris kanan dan kiri, kemudian epitrochanter, hemitrochlear kanan dan kiri, kemudian inguinal kanan dan kiri. Kayak gitu ya. Setelah selesai, bantu pasien untuk merapikan pakaian dan mempersiapkan pasien untuk kembali ke meja pemeriksaan dan ucapkan Terima kasih. Sudah? Sudah.